Yang namanya kita mau ke Jepang itu harus punya tujuan. Yang namanya belajar juga harus punya namanya tujuan. Tujuan kalian belajar bahasa Jepang itu agar kalian bisa ngomong di Jepang. Ngomong di Jepang sama orang Jepang dengan lancar tanpa ada yang namanya kendala. Itu intinya. Oke? Terus sekarang biar kalian bisa ngomong dan bisa dipahami sama orang Jepang omongannya, otomatis kalian harus tahu yang namanya pola kalimat. Iya kan? Pola kalimat dan juga kanji dan sebagainya. Pertama kan pola kalimat dulu. Kalau kalian tahu kosakatanya tapi pola kalimatnya nggak bisa, otomatis omongannya tidak bisa dipahami dengan lancar sama orang Jepang. Begitupun kebalikannya. Oke? Berarti kalau mau ngomong harus bisa apa? Pola kalimat. Oke? Sekarang biar kalian bisa pola kalimat, kalian harus punya apa? Kotoba, kosakata. Lah kalau kosakatanya nggak bisa, mau gimana caranya masuk pola kalimat? Akan terasa sangat berat. Benar Rifai? Adnan? Akan terasa sangat berat. Karena kita ngomong apa-apa, kalian masih fokus ini artinya apa? Itu yang membuat kesulitan belajar. Oke? Terus biar bisa kosakata, ya kan? Kalian harus bisa baca. Iya enggak? Baca harus tahu huruf hiragana, katakana itu harus tahu. Minimal dikit-dikit kanji juga harus tahu. Oke? Biar kalian mau baca dan bisa baca, inti utamanya ini satu, harus ada niat. Ya kalau nggak niat nggak mungkin bisa. Oke. Nah sekarang kalian udah masuk ke LPK, berarti dalam pandangan saya kalian sudah punya niatan. Niatnya udah bisa, udah ada. Cuman tinggal bisa jaga atau enggak niatan ini. Oke. Setelah niat berarti kalian huruf hiragana dan katakana minimal. Kanji kan sekarang masih berlanjut. Hiragana katakana kalian udah lanjut belum? Udah selesai belum? Sudah, buktinya udah masuk kelas saya. Udah masuk kelas saya, otomatis hiragana katakana harusnya sudah bisa. Ya kan? Setelah itu berarti kalian harus jaga tetap ini niat dan juga hiragana katakana. Jangan kau hilangkan. Masa Nurimas dibaca Nerimas? Itu udah beda makna nanti. Oke? Terus nanti setelah tadi kan huruf ya, masuk ke namanya apa tadi? Tengah kotoba, ya kan? Kotoba, kalian udah lulus belum kelas kotoba? Sudah. Makanya masuk ke sini. Ya itu juga harus dijaga. Jangan naik-naik bab atas hafal tapi bab dasar kosakatanya sampai lupa. Soalnya nanti bab dasar pun ada kemungkinan muncul di ujian, ada juga kemungkinan digunakan ketika percakapan. Itu kau harus jaga itu. Setelah itu baru pola kalimat. Nah, sekarang kalian di fase ini pola kalimat. Kalau kosakatanya sudah sampai bab 25, ya kalian sekarang fokus di sini, ya kan? Di pola kalimat. Tapi kalau belum, ya silahkan kalau ada waktu luang dipus kosakatanya sampai bab 25. Yang tahu kalian sampai level berapa, itu ya kalian. Saya tahu cuma yang namanya ulangan, kadang ulangan ada yang nyontek, ada pula karena baru belajar. Itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalian bisa nerka-nerka. Oh, saya udah hafal sampai bab 9. Berarti besok saya baca 1 sampai 9 sekali, terus baca bab 10 5 kali. Itu. Oh, sekarang bab 10 saya udah hafal nih. Berarti saya baca bab 1 sampai bab 10 sekali, terus nanti bab 11 baca 5 kali. Gitu cara hafalan. Jangan cuman ketika masuk bab 9 berarti yang dihafalkan bab 9 10. 1 sampai 8 bodoh amat, ya hilang nanti. Paling enggak baca sekali dalam satu hari, baca sekali, terus baca yang kamu fokus pelajari itu 5 kali atau 10 kali. Biar apa namanya? Kau menjaga. Kalau enggak dijaga ya pasti retak, rusak. Hubunganmu sama
Ya, Bang Rifai, Om. Sama Karin hubungannya lagi renggang apa lagi ini? Nah, kan? Karin lagi renggang apa lagi ini? Tuh kan, nggak tahu semua. Lagi renggang, hubungan kalau tidak dijaga ya bisa retak, rusak. Sama kosakatamu itu saling berkesinambungan, berhubungan satu persatu kosakata. Kalau nggak dijaga ya otomatis rusak. Oke? Terus setelah kalau semisal pola kalimat udah bisa, bukan udah bisa semuanya ya. Kalian udah bisa sampai mana? Kau juga harus tahu. Oh, saya udah bisa sampai bab 5. Ya fokus. 1 sampai 5 pola kalimatnya baca sekali, fokusnya belajar bab 6 ya. 6 itu baca berkali-kali. Kalau tidak paham silahkan tanya. Tanya bisa ke teman-teman, bisa ke senpai, bisa ke sensei, bisa ke saya juga. Tanya, nggak ada yang namanya kalian nanya, sensei ini kayak gini benar atau enggak? Nanti tak jawabin, bayar dulu 50.000 anak muda. Nggak ada, ya kan? Pasti dijawab kalau pas ada waktu, pasti. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, pasti. Ya itu tadi kan ada yang unik-unik banget tuh. Apa tadi saya lupa. Maknanya udah beda dari makna aslinya. Oke. Setelah itu yang terakhir kalian harus bisa yang namanya ngomong. Ngomong itu nggak harus kalian pakai kosakata bab-bab tinggi. Enggak. Kalian sekarang punya modal dari bab 1 sampai bab 8 itu kau gunakan buat percakapan. Punya modal sampai bab 11, 12, 13 itu kau gunakan buat percakapan. Bab-bab atas nanti silahkan usahakan nanti. Nggak perlu kalian, oh saya mau biar wah nih, saya pakai pola kalimat yang di bab atas. Nggak perlu. Pola kalimat bab ini juga penting karena dasarnya ya ini. Dasar belajar bahasa Jepang itu bab 1 sampai bab 8. Itu dasar. Oke. Nanti masuk untuk ukuran pembelajaran pertama ya. Itu sampai 1 sampai 8 dasar, terus 9 sampai dengan ke 25 itu middle, tengah. Nanti 26 sampai 50 itu kelas tinggi. Untuk ukuran pembelajar bahasa Jepang level dasar. Oke. Kalian udah selesai di dasarnya. Tapi kalau semisal bentuk kunai I-nya dicoret terus diganti kunai aja belum tahu, repot nggak? Repot. Belum bisa bedain kata sifat nakeyoshi sama ikeyoshi, repot nggak? Ya repot. Terkesannya pembelajaran di kelas ini akan terasa lama. Karena apa? Kalian tidak fokuskan ke pola kalimat dan yang sudah kalian pelajari, tapi hanya fokus untuk naik bab. Saya fokus yang penting naik bab. Salah. Kau harus tahu saya sampai mana, saya fokus di mana, itu harus tahu. Oke? Kalau semisal kalian bingung, udah belajar kayak gini mentok-mentok bingung lagi, silahkan tanya balik lagi ke saya. Sensei saya udah ngelakuin yang sensei omongin. Setiap hari saya baca kosakata dari bab 1 sampai ke kosakata yang saya hafal. Terus pola kalimat saya baca juga dari bab 1 sampai yang saya bisa. Tapi tetap nggak bisa. Kalau udah ngelakuin itu, terus semisal nggak bisa aja, tetap nggak bisa, silahkan nanti bilang ke saya, tak kasih solusi lainnya lagi. Oke? Jadi kau harus punya goal. Goalnya saya ngomong tanpa orang Jepang berpikir untuk memahami perkataan saya. Dan juga sebaliknya, goalnya saya bisa memahami perkataan orang Jepang tanpa saya berpikir untuk memahaminya. Jadi udah kayak keseharian kayak gini. Itu goal kalian. Oke? Makanya sekarang fokus lagi ke kosakata biar nanti bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya.